Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singgis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita bertemu di akuntansi keuangan menengah, pertemuan yang kelima, part yang ketiga, metode taksiran persediaan. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Untuk metode taksiran sendiri, di sini ada dua metode. Yang pertama adalah metode laba bruto, yang kedua adalah metode harga eceran. Kita bahas yang pertama, metode laba bruto. Biasanya dilakukan dalam keadaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menaksir jumlah persediaan barang yang diperlukan untuk menyusun laporan jangka pendek di mana perhitungan fisik tidak mungkin dilakukan. Yang kedua adalah untuk menaksir persediaan barang yang rusak karena terbakar dan menentukan jumlah barang sebelum terjadinya kebakaran. Yang ketiga adalah untuk mengecek jumlah persediaan yang dihitung dengan cara yang lain. Dan yang keempat adalah untuk menyusun taksiran harga pokok penjualan, persediaan akhir, dan laba bruto. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Ini adalah data dari persediaan. Persediaan awal ada Rp100.000, pembelian neto Rp400.000, dan penjualan neto Rp300.000. Misalkan laba bruto 25% dari penjualan. Keywordnya adalah 25% dari penjualan. Tempatkan penjualan di atas. Penjualan neto dikurangi laba bruto. Inilah HPP. Penjualan neto 100%. Selalu yang paling atas adalah 1 atau 100%. 1 dikurangi laba bruto 25% atau 0,25, ketemu HPP 0,75. Sekarang kita hitung persediaan akhir. Persediaan barang awal ditambah pembelian bersih, inilah tersedia untuk dijual. Jadi persediaan yang tersedia untuk dijual. Sekarang kita lihat, penjualnya ada 300, tadi sudah diketahui. Laba bruto 75.000 didapat dari 25% dari penjualan. Atau di sini 25% kali 300.000. Jadi ada 75.000. Nah, taksiran HPP didapat dari di sini penjualan dikurangi laba bruto, inilah taksiran HPP 225.000, hingga taksiran nilai persediaannya didapat dari yang tersedia untuk dijual dikurangi taksiran HPP menjadi Rp275.000. Inilah taksiran nilai persediaan akhir. Oke, selanjutnya contoh yang sama, jika laba bruto 40% dari HPP, keywordnya adalah 40% dari HPP. Tempatkan HPP ada di atas, di sini sebagai angka 1, kemudian ditambah laba bruto, maka akan didapat penjualan 1,4. Nah, persediaan akhir kita hitung, persediaan awal ditambah pembelian neto, terjadilah persediaan yang siap untuk dijual. Kemudian penjualan dikurangi laba bruto, ketemu taksiran HPP. Nah, taksiran untuk penjualan sudah diketahui Rp300.000 dari sini. Taksiran HPP kita dapat dari sini. Kalau tadi kan di sini ada taksiran HPP, ini HPP-nya 1, penjualannya ada 1,4. Jadi taksiran HPP dibalik 100/140 kali 300 karena penjualannya yang diketahui adalah 300. Jadi ada 214.286 ini. Kemudian kita cari laba bruto didapat dari hasil pengurangan 300.000 dikurangi 286 menjadi 85.714. Nah, taksiran nilai persediaannya ini yang 85 bisa didapat dari sini dikurangi ini, bisa juga didapat dari 40% dari 214.286 seperti ini ya. Sehingga taksiran nilai persediaan didapat dari yang tersedia dijual dikurangi dengan taksiran HPP. Jadi taksiran nilai persediaan untuk perhitungan ini adalah Rp286.000. Oke, untuk metode harga eceran, ini biasanya dipakai untuk yang penjualan eceran ya.
Metode ini bisa digunakan untuk menaksir jumlah persediaan barang untuk menyusun laporan keuangan jangka pendek. Yang kedua adalah mempercepat perhitungan fisik karena jumlah yang dihitung dicantumkan dengan harga jualnya, maka untuk mengubahnya ke harga pokok adalah dengan mengalihkan dengan persen harga pokok tanpa perlu memperhatikan masing-masing fakturnya. Yang ketiga adalah mutasi barang dapat diawasi dengan membandingkan hasil perhitungan fisik yang dinilai dengan harga jual dengan hasil perhitungan dari metode eceran. Kita lihat contohnya yang ini ya. Jadi ada persediaan awal, pembelian neto, persediaan dijual, penjualan, persediaan barang akhir. Ini adalah datanya ya. Harga ecerannya ada untuk persediaan awal 100, menurut harga pokok ada 60.000. Pembelian neto 1,1 juta atau 1.100.000 untuk harga eceran, harga pokoknya ada 720.000. Persediaan awal ditambah pembelian neto jadilah tersedia untuk dijual. Jadi untuk barang yang tersedia untuk dijual menurut harga eceran adalah 1.200.000 didapat dari penjumlahan ini. Kemudian menurut harga pokok 840.000 didapat dari 60.000 ditambah 780.000 rupiah. Nah, kemudian terjadi penjualan 1.040.000. Jadi persediaan akhir menurut harga eceran 160.000 rupiah. Jadi untuk harga pokoknya 112.000 rupiah. Dari mana kita hitung persen harga pokok didapat dari ini. Ini adalah yang tersedia untuk dijual. Kita bandingkan 840.000 dibagi 1.200.000. Jadi ada 70%. Jadi nilai persediaan akhirnya sama dengan 70% kali 160.000 rupiah kali harga ecerannya. Berarti 70% kali 160.000 rupiah menjadi 112.000 rupiah. Oke, sampai di sini jumpa kita. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.